Ia pria yang mengubah definisi politik, membangun kerajaan dari nama besar, memecah belah opini publik, dan menorehkan sejarah dengan cara unik yang berbeda dari pemimpin lain. Apakah dia pebisnis handal atau hanya manipulator ulung? Pemimpin terbaik atau justru pemimpin yang paling kontroversial sepanjang sejarah? Hari ini kita akan membahas Donald Trump, sang presiden Amerika yang tak pernah lepas dari perbincangan publik. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Donald John Trump lahir pada 14 Juni 1946 di Queens, New York, sebagai anak keempat dari Fred Trump dan Mary Ann MacLeod Trump. Ia tumbuh dalam keluarga yang makmur berkat bisnis real estate ayahnya, yang membangun perumahan kelas menengah di wilayah New York. Donald kecil dibesarkan di lingkungan yang penuh disiplin dan ambisi, terutama karena Fred Trump dikenal sebagai sosok ayah yang tegas dan sangat fokus pada kesuksesan. Di rumahnya di kawasan Jamaica Estates, Donald dan saudara-saudaranya dididik untuk bekerja keras dan memahami bisnis sejak dini. Sebagai anak laki-laki yang penuh energi dan keras kepala, Donald Trump seringkali menunjukkan perilaku yang memberontak. Ia dikenal nakal di sekolah dasar dan kerap bertindak semaunya sendiri. Ibunya Mary seringkali harus berusaha keras mengendalikannya, tetapi itu tidak selalu berhasil. Akhirnya pada usia 13 tahun, orang tuanya memutuskan untuk mengirimnya ke New York Military Academy, sebuah sekolah bergaya militer yang bertujuan untuk mendisiplinkan anak-anak. Keputusan ini ternyata membawa perubahan besar bagi Trump. Di sekolah itu, ia belajar tentang disiplin, kepemimpinan, dan persaingan. Ia juga mulai menunjukkan bakat dalam olahraga, terutama bisbol, dan bahkan sempat bercita-cita menjadi pemain profesional. Selama di akademi, Trump mulai memahami pentingnya menjadi dominan dan berambisi tinggi. Ia menikmati peran sebagai pemimpin dan seringkali berusaha menjadi pusat perhatian. Salah satu momen menarik terjadi ketika ia berhasil naik pangkat menjadi salah satu komandan siswa di sekolahnya. Meskipun demikian, sifat keras kepalanya dan kepercayaan dirinya yang tinggi tetap menonjol. Ia tidak selalu patuh pada aturan dan kerap menantang otoritas jika merasa dirinya benar. Setelah lulus dari akademi militer, Trump melanjutkan pendidikannya di Fordham University selama 2 tahun sebelum pindah ke Wharton School of Business di University of Pennsylvania. Wharton dikenal sebagai salah satu sekolah bisnis terbaik di Amerika Serikat, dan di sanalah ia mulai lebih serius mempelajari dunia real estate, sesuatu yang telah dikenalkannya sejak kecil oleh ayahnya. Selama masa kuliah, Trump sering mengunjungi proyek-proyek Fred Trump dan memperhatikan bagaimana bisnis real estate dijalankan. Ia belajar bahwa kesuksesan di dunia properti tidak hanya bergantung pada pengembangan fisik, tetapi juga pada strategi keuangan dan pemasaran. Masa remajanya membentuk banyak sifat yang kelak menjadi ciri khasnya, yaitu ambisi besar, kepercayaan diri tinggi, dan gaya kepemimpinan yang agresif. Ia selalu ingin menjadi yang terbaik, tidak takut bersaing, dan bahkan sejak muda sudah bertekad untuk keluar dari bayang-bayang ayahnya. Setelah lulus dari Wharton School of Business pada tahun 1968, Donald Trump langsung bergabung dengan bisnis real estate keluarganya, Elizabeth Trump & Son. Perusahaan ini berfokus pada pembangunan dan pengelolaan perumahan kelas menengah di Brooklyn, Queens, dan Staten Island. Ayahnya, Fred Trump, adalah pengusaha konservatif yang menghindari resiko besar. Tetapi Donald ingin lebih dari sekedar mengelola properti kelas menengah. Ia ingin masuk ke Manhattan dan membangun proyek-proyek besar yang akan membuat namanya terkenal. Langkah besar pertamanya terjadi pada awal 1970-an, ketika ia melihat peluang di Commodore Hotel, sebuah hotel tua yang mengalami kesulitan keuangan di dekat Grand Central Terminal. Dengan negosiasi yang cerdas, ia berhasil mendapatkan kesepakatan keringanan pajak dari pemerintah kota dan bekerja sama dengan Hyatt Hotels untuk merenovasi properti tersebut. Pada tahun 1980,
Hotel itu dibuka kembali sebagai Grand Hyatt New York yang menjadi salah satu kesuksesan besar pertamanya. Saat Trump membangun karirnya, kehidupan pribadinya juga mulai berkembang. Pada tahun 1977, ia menikahi seorang model asal Ceko bernama Ivana Zelníková yang menjadi bagian penting dalam kehidupannya baik secara pribadi maupun bisnis. Ivana tidak hanya menjadi istri Trump, tetapi juga berperan aktif dalam Trump Organization, terutama dalam pengelolaan hotel dan kasino. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Donald Jr., Ivanka, dan Eric. Setelah kesuksesan Grand Hyatt, Trump melanjutkan ambisinya dengan membangun Trump Tower di Fifth Avenue, yang diresmikan pada tahun 1983. Gedung ini menjadi simbol kemewahan dan menempatkan nama Trump sebagai merek properti premium. Ia mulai menikmati gaya hidup selebritas, berteman dengan orang-orang terkenal, dan menjadi ikon dunia bisnis. Pada akhir 1980-an, karir Trump mencapai puncaknya. Ia memiliki hotel, kasino, dan properti mewah termasuk Trump Plaza, Trump Castle, dan Trump Taj Mahal di Atlantic City. Namun kehidupan pribadinya mulai mengalami gejolak. Di balik citra pasangan sukses, hubungan Trump dan Ivana mulai retak. Pada tahun 1989, skandal perselingkuhannya dengan seorang model bernama Marla Maples terungkap yang menjadi bahan berita utama di media Amerika. Pada tahun 1992, Donald dan Ivana resmi bercerai, yang berakhir dengan salah satu penyelesaian perceraian paling mahal di masanya. Ivana menerima sekitar 25 juta US dollar serta kepemilikan beberapa properti. Perceraian ini sempat mengguncang citra Trump, tetapi ia tetap melanjutkan bisnisnya. Pada tahun 1993, Trump menikahi Marla Maples dan mereka dikaruniai seorang putri yaitu Tiffany Trump. Namun pernikahan dengan Marla tidak bertahan lama. Mereka bercerai pada tahun 1999 setelah hubungan mereka tidak berjalan harmonis. Berbeda dengan Ivana yang memiliki peran besar dalam bisnis Trump, Marla lebih banyak berada di luar lingkup bisnisnya dan hubungan mereka penuh ketegangan. Di tengah kehidupan pribadinya yang bergejolak, bisnis Trump juga mengalami krisis besar. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, resesi ekonomi menghantam industri real estate. Banyak proyek Trump dibiayai dengan utang besar, dan ketika nilai properti anjlok, ia kesulitan membayar pinjamannya. Pada tahun 1991, Trump Taj Mahal, kasino paling ambisiusnya di Atlantic City, mengalami kebangkrutan, diikuti oleh 2 kasino lainnya, Trump Plaza dan Trump Marina. Bisnis propertinya juga terkena dampak dengan utang mencapai hampir 3,4 miliar US dollar. Bahkan ia nyaris kehilangan Trump Tower, ikon kesuksesannya. Banyak yang mengira karirnya sudah berakhir. Untuk menyelamatkan bisnisnya, Trump melakukan negosiasi ulang dengan bank-bank dan menjual beberapa asetnya termasuk Trump Shuttle, maskapai penerbangan miliknya dan kapal pesiar mewahnya Trump Princess. Meskipun sempat kehilangan kendali atas beberapa propertinya, ia berhasil mempertahankan inti bisnisnya dan mulai merencanakan strategi baru. Setelah nyaris bangkrut, Trump menyadari bahwa ia harus mengubah strateginya. Alih-alih hanya membangun properti sendiri, ia mulai melisensikan nama Trump untuk berbagai proyek di seluruh dunia. Dengan model bisnis ini, ia tidak perlu mengeluarkan biaya besar, tetapi tetap mendapatkan keuntungan dari penggunaan namanya di hotel, gedung, dan resort mewah. Pada awal 2000-an, bisnisnya kembali berkembang. Ia membangun Trump International Hotel and Tower di berbagai kota besar termasuk Chicago, Las Vegas, dan Panama. Selain itu, ia memperluas bisnisnya ke bidang hiburan. Pada tahun 2004, ia menjadi pembawa acara reality show The Apprentice yang sangat populer dan semakin memperkuat citranya sebagai pengusaha sukses. Kesuksesan The Apprentice tidak hanya menguntungkan jaringan televisi NBC, tetapi juga semakin memperluas pengaruh Trump di dunia bisnis dan hiburan. Acara ini menampilkan sekelompok peserta yang bersaing dalam tantangan bisnis untuk mendapatkan kesempatan bekerja di Trump Organization.
Setiap minggunya, peserta yang tampil paling lemah akan dipecat dengan kalimat khas Donald Trump, yaitu "You're fired". Dengan popularitas yang tinggi, The Apprentice semakin memperkuat citra Trump, bukan hanya sebagai pengusaha properti, tetapi juga sebagai bintang televisi nasional. Kesuksesan acara ini melahirkan spin-off seperti The Celebrity Apprentice, yang menampilkan selebritas bersaing untuk memenangkan uang bagi amal pilihan mereka. Namun, di balik kesuksesan tersebut, acara ini juga menuai kontroversi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Trump lebih memilih peserta perempuan yang ia anggap menarik dan memberikan mereka perlakuan khusus. Selain itu, setelah ia terjun ke dunia politik, beberapa mantan peserta mengklaim bahwa acara tersebut dimanipulasi untuk membuat Trump terlihat lebih sukses daripada kenyataannya. Di tengah kesibukannya sebagai pebisnis dan bintang TV, kehidupan pribadinya juga menjadi sorotan. Setelah bercerai dengan Marla Maples, Trump kembali menikmati masa lajangnya dan sering dikaitkan dengan beberapa wanita terkenal. Namun pada tahun 1998, ia bertemu dengan Melania Knauss, seorang model asal Slovenia dalam sebuah pesta eksklusif di New York. Dalam pertemuan pertamanya, Trump langsung tertarik pada Melania dan meminta nomor teleponnya. Namun Melania tidak langsung memberikannya, melainkan meminta nomor Trump sebagai tes untuk melihat apakah Trump benar-benar tertarik padanya atau hanya ingin bermain-main. Setelah beberapa kali pertemuan, mereka mulai menjalin hubungan yang lebih serius. Melania yang sebelumnya memiliki karir model internasional, mulai semakin sering tampil di acara-acara sosial bersama Trump. Namun hubungan mereka sempat putus sebentar sebelum akhirnya kembali bersama dan bertunangan pada tahun 2004. Setelah menjalin hubungan selama beberapa tahun, mereka akhirnya resmi menikah pada 22 Januari 2005 dalam sebuah pernikahan mewah di Palm Beach, Florida. Pada hari pernikahannya, Melania mengenakan gaun rancangan Dior seharga $200.000 yang begitu besar dan berat hingga ia kesulitan berjalan. Gaun ini dilengkapi dengan lebih dari 1.500 kristal, menjadikannya salah satu gaun pengantin paling mahal dalam sejarah selebritas. Melania memiliki kepribadian yang lebih tenang dan tertutup dibanding istri-istri sebelumnya, serta lebih jarang terlibat dalam bisnis Trump. Setahun setelah pernikahan mereka, pada tahun 2006, Melania melahirkan putra pertama mereka, Baron Trump, yang menjadi anak bungsu Trump. Setelah sukses membangun kembali bisnisnya di tahun 2000-an, Donald Trump mulai lebih sering terlibat dalam isu-isu politik dan sosial. Ia sudah lama tertarik dengan politik dan beberapa kali memberikan komentar tentang keadaan negara, ekonomi, serta kepemimpinan Amerika. Sejak era 1980-an, ia kerap bergaul dengan politisi dari berbagai partai, baik Demokrat maupun Republik, meskipun saat itu ia lebih dikenal sebagai pengusaha dan selebritas daripada seorang politisi serius. Namun kehadiran Trump di dunia politik semakin menonjol ketika ia mulai mempertimbangkan pencalonan presiden. Pada tahun 2000, ia sempat mencalonkan diri melalui Partai Reformasi, tetapi akhirnya mundur. Sepanjang dekade berikutnya, ia terus muncul dalam diskusi politik dan menjadi kritikus vokal terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Ia secara terbuka menyerang kebijakan Presiden Barack Obama, terutama terkait ekonomi dan imigrasi. Salah satu kontroversi besar yang mengangkat namanya di dunia politik adalah ketika ia ikut menyebarkan teori konspirasi birther yang meragukan apakah Obama benar-benar lahir di Amerika Serikat. Para pendukung teori ini mengklaim bahwa Obama sebenarnya lahir di Kenya, bukan di Hawaii, yang membuatnya tidak sah menjadi presiden Amerika Serikat. Pada tahun 2011, Trump semakin lantang mempromosikan teori konspirasi birther dan berulang kali memaksa Obama untuk merilis sertifikat kelahiran aslinya. Hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk rasialisme yang dilontarkan Trump karena Obama adalah presiden pertama yang berkulit hitam di Amerika Serikat. Meskipun Obama telah merilis sertifikat kelahirannya memang menunjukkan bahwa ia lahir di Amerika, namun masih banyak orang yang percaya pada konspirasi ini. Pada tahun 2015,
Trump akhirnya mengambil langkah besar dengan secara resmi mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat melalui Partai Republik. Dalam pidato pengumumannya, ia langsung menuai kontroversi dengan menyebut bahwa imigran ilegal dari Meksiko membawa kejahatan, narkoba, dan pelecehan. Sebuah pernyataan yang memicu kemarahan banyak pihak. Namun justru pernyataan kontroversial inilah yang membuatnya mendapatkan perhatian besar dari media dan basis pendukung konservatif yang merasa bahwa Trump berbicara tanpa filter dan berani melawan sistem politik tradisional. Kampanye Trump pada tahun 2016 menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah Amerika. Ia melawan lebih dari 16 kandidat lain dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik, termasuk politisi senior seperti Jeb Bush, Ted Cruz, dan Marco Rubio. Namun gaya kampanye Trump yang agresif, dengan slogan seperti Make America Great Again atau MAGA, serta kemampuannya menarik perhatian media membuatnya menjadi kandidat terkuat. Trump menggunakan strategi media yang cerdik. Ia sering muncul di TV dan memanfaatkan Twitter untuk menyampaikan pesan politiknya secara langsung kepada para pendukungnya. Ia juga seringkali mengeluarkan pernyataan kontroversial, mulai dari menyerang pers, mencemooh lawan politiknya dengan julukan-julukan seperti Crook Hillary untuk Hillary Clinton, hingga menantang kebijakan imigrasi dengan usulan membangun tembok di perbatasan Meksiko. Trump memilih penggunaan kata crook yang secara harafiah berarti curang atau tidak jujur untuk menyerang pribadi lawannya itu terkait dengan skandal penggunaan email pribadi Hillary Clinton saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Namun di balik keberhasilannya dalam kampanyenya, mulai muncul teori konspirasi yang menggemparkan bahwa Trump mungkin memiliki hubungan dengan intelijen Rusia, bahkan dianggap sebagai agen KGB yang telah lama dipersiapkan untuk masuk ke dalam politik Amerika. Beberapa laporan mengklaim bahwa sejak tahun 1980-an, Trump telah menjalin hubungan bisnis dengan oligarki Rusia yang memiliki koneksi dengan KGB. Beberapa analis percaya bahwa Rusia menggunakan berbagai skandal pribadi dan bisnis Trump untuk mempengaruhinya, termasuk dugaan rekaman kompromi yang diungkapkan dalam dokumen Steele Dossier yang disusun oleh mantan spesialis kontraintelijen Christopher Steele. Kunjungan Trump ke Moskow pada Juli 1987 juga menjadi bagian dari spekulasi ini. Ia berangkat ke ibu kota Soviet atas undangan pemerintah Soviet dan menyatakan minatnya untuk membangun hotel mewah di dekat Kremlin. Meskipun proyek ini tidak pernah terwujud, teori konspirasi menyebut kunjungan ini sebagai momen perekrutan oleh KGB. Sejarawan dan mantan pejabat intelijen AS seperti John O'Brien berspekulasi bahwa KGB mungkin telah mencatat Trump sebagai figur berpengaruh yang bisa dimanfaatkan di masa depan. Namun hingga kini tidak ada bukti konkret bahwa Trump bertemu dengan agen KGB atau sepakat bekerja sama selama kunjungan ini. Setelah kebangkrutan Kasino Atlantic City di tahun 1990-an, Trump banyak mengandalkan investor dari Rusia dan Eropa Timur untuk membiayai proyek propertinya. Beberapa oligarki yang dekat dengan Kremlin, seperti Aras Agalarov, menjadi mitra bisnisnya. Proyek seperti Trump Tower Moskow yang direncanakan pada 2015 dan 2016, serta kontes kecantikan Miss Universe 2013 di Moskow, semakin memperkuat spekulasi mengenai kedekatan Trump dengan elit Rusia. Pada tahun 2016, sebuah laporan kontroversial yang disusun oleh mantan agen MI6 Christopher Steele menyebut bahwa Kremlin memiliki bahan kompromi terhadap Trump, termasuk rekaman tidak senonoh dari kunjungannya ke Moskow pada 2013. Dokumen ini juga mengklaim bahwa Trump secara tidak langsung dikoordinasikan oleh Kremlin pada pemilu 2016. Meskipun klaim ini tidak terbukti, laporan ini menjadi dasar teori konspirasi yang terus berkembang. Penyelidikan oleh penasehat khusus Robert Mueller pada tahun 2017 sampai 2019 menemukan bahwa Rusia secara aktif campur tangan dalam pemilu 2016 untuk membantu Trump. Namun tidak ada bukti kolusi langsung antara kampanye Trump dan pemerintah Rusia. Beberapa mantan penasehat Trump seperti Paul Manafort dan Michael Flynn terbukti memiliki hubungan dengan orang-orang Rusia, tetapi tidak ada kaitan dengan klaim bahwa Trump adalah agen KGB. Selain masalah konspirasi agen KGB yang membelitnya,
kehidupan pribadinya juga ikut menjadi sorotan. Beberapa skandal dan tuduhan pelecehan yang mengaitkan namanya muncul, terutama setelah rekaman lama dari acara Akses Hollywood pada tahun 2005 bocor, di mana Trump terdengar berbicara vulgar tentang wanita dengan Billy Bush. Meskipun skandal ini hampir menggagalkan kampanyenya, Trump tetap bertahan dan menyangkal tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa itu hanyalah pembicaraan di ruang ganti. Anehnya, meskipun dikelilingi banyak kontroversi, basis pendukung Trump semakin kuat. Banyak orang merasa bahwa Trump adalah outsider yang akan melawan elit politik Washington. Pada 8 November 2016, dalam kejutan besar bagi dunia politik, Donald Trump mengalahkan Hillary Clinton dan menjadi presiden ke-45 Amerika Serikat. Begitu menjabat sebagai presiden, Trump langsung bergerak cepat dan menerapkan berbagai kebijakan yang seringkali memicu pro dan kontra. Salah satu langkah pertamanya adalah melarang masuknya warga dari beberapa negara mayoritas Muslim yang disebut sebagai Muslim Ban. Kebijakan ini menuai kritik besar, tetapi juga mendapat dukungan dari kelompok konservatif. Selain itu, Trump juga memenuhi janjinya untuk menurunkan pajak bagi korporasi dan individu kaya, serta melakukan deregulasi di sektor industri dan energi. Ia juga menarik Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris tentang perubahan iklim dan membatalkan banyak kebijakan lingkungan yang dibuat oleh pemerintahan Obama. Namun di tengah kebijakan-kebijakannya, Trump tidak lepas dari berbagai skandal dan penyelidikan. Para pendukung teori konspirasi tentang keterlibatan KGB percaya bahwa hubungan Trump dan Rusia lebih dalam dari yang terlihat, dan bahwa berbagai keputusan geopolitiknya mencerminkan kepentingan Kremlin lebih dari kepentingan Amerika Serikat sendiri. Dalam kehidupan pribadinya, hubungan dengan istrinya, Melania Trump, juga kerap menjadi bahan spekulasi media. Melania sering terlihat menjaga jarak dalam acara publik, dan beberapa kali terekam kamera menolak menggandeng tangan Trump. Banyak yang berspekulasi bahwa rumah tangga mereka mengalami masalah, terutama setelah munculnya laporan tentang dugaan perselingkuhan Trump dengan bintang film dewasa Stormy Daniels pada awal tahun 2018. Meskipun Trump membantah, skandal ini semakin memperumit citra publiknya. Setelah kekalahan Trump dalam pemilu 2020 dari Joe Biden, ia sempat menolak hasil pemilu dengan klaim bahwa telah terjadi kecurangan besar-besaran. Klaim ini memicu serangkaian tuntutan hukum yang sebagian besar ditolak oleh pengadilan. Puncaknya adalah peristiwa 6 Januari 2021, ketika para pendukung Trump menyerbu gedung Capitol dalam upaya menghentikan pengesahan kemenangan Biden oleh Kongres. Akibat kejadian ini, Trump dimaksudkan untuk kedua kalinya oleh DPR, meskipun Senat akhirnya membebaskannya dari tuduhan. Setelah meninggalkan Gedung Putih, Trump tetap aktif dalam politik melalui berbagai pernyataan publik dan kampanye di berbagai negara bagian. Ia terus menggalang dukungan dari basis loyalisnya, dan secara terbuka mengisyaratkan kemungkinan mencalonkan diri kembali pada pemilu 2024. Pada tahun 2024, Trump secara resmi mengumumkan pencalonannya kembali dalam pemilu presiden. Kampanyenya kembali mengangkat isu nasionalisme, keamanan perbatasan, dan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Biden. Sementara itu, teori konspirasi mengenai hubungannya dengan Rusia kembali mencuat, dengan beberapa laporan yang mengklaim bahwa jaringan bisnisnya di luar negeri tetap memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh Rusia. Dalam kampanye 2024, berbagai investigasi terhadap Trump terus berlanjut, termasuk dugaan bahwa ia masih memiliki kepentingan tersembunyi dengan Rusia. Beberapa analis percaya bahwa jika terpilih kembali, kebijakannya mungkin akan semakin menguntungkan kepentingan luar negeri tertentu termasuk Rusia. Tuduhan ini semakin diperkuat dengan kebijakan luar negeri Trump yang lebih lunak terhadap Kremlin dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Pada November 2024, dalam hasil pemilu yang ketat, Trump kembali memenangkan kursi kepresidenan. Kemenangannya memicu gelombang protes dari para oposisi yang menuduh adanya intervensi asing dalam pemilu. Meski tidak ada bukti langsung mengenai keterlibatan Rusia, teori konspirasi mengenai perannya sebagai agen KGB kembali diperbincangkan. Selama masa jabatan keduanya, Trump mengambil langkah-langkah kebijakan yang semakin memperkuat spekulasi mengenai hubungannya dengan Rusia.
Ia menunda sanksi terhadap beberapa oligarki Rusia dan mendukung kebijakan luar negeri yang lebih bersahabat dengan Moskow. Beberapa media mengangkat isu bahwa kebijakan ini mungkin mencerminkan kepentingan tersembunyi yang telah lama dipersiapkan oleh Kremlin. Salah satu keputusan kontroversial terbarunya adalah usahanya untuk menengahi perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Trump mengumumkan pertemuan di Arab Saudi untuk membahas resolusi konflik, tetapi dengan mengejutkan banyak pihak, ia justru tidak mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pertemuan tersebut. Langkah ini memicu kritik luas, dengan banyak pihak yang menuduh Trump lebih berpihak pada Rusia dalam upaya diplomatiknya. Dalam beberapa pernyataannya, Trump juga kerap menyepelekan Zelensky dan Ukraina. Ia pernah menyebut Zelensky sebagai orang yang hanya tahu meminta bantuan, dan mengatakan bahwa Ukraina harus belajar mengurus dirinya sendiri tanpa terus bergantung pada Amerika Serikat. Komentar-komentar ini semakin memperkuat spekulasi bahwa kebijakan luar negerinya lebih menguntungkan kepentingan Kremlin daripada kepentingan strategis Amerika Serikat. Meskipun tuduhan sebagai agen KGB tidak pernah terbukti secara hukum, spekulasi ini terus menjadi bagian dari narasi politik Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Trump tetap menjadi sosok kontroversial yang membelah opini publik, dengan pendukung setianya melihatnya sebagai pejuang anti-elit, sementara lawan politiknya terus meragukan loyalitasnya terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat. Apakah Donald Trump benar-benar agen KGB yang telah dipersiapkan sejak lama oleh Kremlin untuk menduduki kursi Presiden Amerika Serikat? Ataukah semua ini hanya sekedar teori konspirasi yang berkembang tanpa bukti kuat? Dari kunjungannya ke Moskow di tahun 1987, hubungan bisnisnya dengan oligarki Rusia, hingga berbagai kebijakan kontroversialnya yang dinilai menguntungkan Kremlin, semua ini terus menjadi bahan spekulasi. Meski berbagai penyelidikan tidak menemukan bukti kolusi langsung, teori ini tetap bertahan dan menjadi bagian dari perdebatan politik Amerika. Pada akhirnya, sejarah akan menilai apakah Trump hanyalah seorang politisi yang pandai memainkan strategi, atau memang bagian dari rencana besar yang telah dirancang selama puluhan tahun. Bagaimana menurut kalian? Apakah Trump benar-benar boneka Rusia? Atau ini hanya propaganda dari pihak yang berseberangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.